Langit pagi itu cerah, tapi udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. 7 orang muda-mudi berkumpul di depan sebuah mobil tua berwarna hitam, penuh dengan tas ransel dan perlengkapan mendaki. Mereka adalah Raka, pemimpin kelompok, tenang dan bertanggung jawab. Dimas, humoris, suka bercanda. Arga, pendiam, suka mengamati. Bayu, pemberani, tapi kadang ceroboh. Sinta, ceria dan mudah akrab. Laras, sensitif dan mudah merasa takut. Maya, bijak dan sering menenangkan yang lain. Ini bakal jadi perjalanan yang seru. Ingat, jangan ada yang bertindak gegabah di sana. Santai aja, kita udah biasa kok ke gunung. Jangan khawatir. Perjalanan dimulai. Mobil mereka melaju melewati jalanan desa yang semakin lama semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, digantikan oleh pepohonan tinggi yang seakan menutup langit. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara manusia. Hanya angin dan suara burung yang terdengar samar. Setelah beberapa jam, mereka sampai di kaki gunung. Tempat itu sunyi. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada warung. Tidak ada penjaga. Kok sepi sekali ya? Apa kalian mau ke atas? Maaf, kalau boleh tahu mas ini siapa? Saya warga sini. Kalau kalian mau, saya bisa jadi pemandu kalian. Boleh juga, Mas. Tapi kok sepi sekali ya di sini? Ya sekarang memang sudah jarang yang naik ke gunung ini. Setelah beberapa saat mengobrol dengan lelaki yang mengaku bernama Surya tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk memakai jasanya sebagai pemandu mereka. Ya udah, gas saja, biar ada yang tahu jalan. Baik, kami ikut kamu. Perjalanan dimulai. Langkah kaki mereka menyusuri jalur tanah yang semakin menanjak. Pepohonan tinggi mengapit di kiri kanan, membuat cahaya matahari perlahan memudar. Di sela-sela perjalanan, Maya dan Sinta tergoda oleh penampilan pemandu jalan tersebut. Dia lumayan juga ya, so sweet. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area datar. Tempat itu cukup luas untuk beristirahat. Dari sana, pemandangan terbuka memperlihatkan langit yang mulai berubah warna keemasan. Kita istirahat di sini. Di atas nanti jalurnya lebih sulit. Kalian hati-hati. Makasih bro. Kamu ikut sampai atas kan? Saya sampai di sini. Saya mau turun. Kenapa dia pergi sekarang? Kayaknya api ini bakal bikin kita hangat sepanjang malam. Iya, tapi jangan lupa roti bakarnya. Marshmallow dulu, roti nanti. Harga mana ya? Ke belakang tadi, kencing. Itu apa ya? Harga kok nggak balik-balik ya? Iya juga, kita cari yuk. Aga! Nggak bercanda ini! Keluar! Harusnya tadi dia nggak pergi sendiri. Kita berhenti dulu, nggak ada gunanya cari di tempat gelap begini. Kalau dia kenapa-napa gimana? Di hutan kayak gini, bisa aja ada binatang buas. Jangan ngomong gitu, aku jadi takut. Kamu juga gak bisa tidur ya?
Iya, kepikiran Arga terus. Tuh kan Surya, kita ke sana yuk! Raka bilang kita gak boleh kemana-mana dulu, situasi gak aman. Bentar aja. Siapa tahu Surya bisa bantu masalah Arga itu. Kalian pagi-pagi udah kesini. Iya nih, gak bisa tidur. Kemana sih tuh anak Mojo? Bikin kesel aja nunggu gini. Maya dan Sinta nggak ada, gimana nih? Ini masih pagi, jangan berpikir negatif dulu. Kita sama-sama cari ke bawah. Mau kemana? Tunggu bentar ya, ada yang mau kuambil. Mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa ya. Jangan-jangan dia mau kasih aku kejutan nih. Itu apa? Maya! Maya! Ada apa? Maya mana? Tadi dia sama kamu. Sebentar saja tadi dia sama saya. Habis itu dia pergi lagi. Pergi kemana dia? Saya nggak tahu, karena habis itu dia mau nemui kamu lagi katanya. Sinta, kamu kemana aja? Maya hilang. Aku cari kemana-mana gak ketemu. Ya Allah, Maya hilang juga. Kamu tadi sama dia kan? Kenapa bisa hilang? Kami sempat bareng. Tapi abis itu dia jalan sendiri. Jangan-jangan kamu pelakunya! Terserah kalau kalian nuduh saya, tapi yang jelas gunung ini dari dulu memang sering ada yang hilang. Semua ini gara-gara dia! Bayu, jangan curiga ke Surya terus. Iya, mungkin tempat ini emang aneh. Gimana gak curiga? Dia orang terakhir sama Maya. Kita jangan saling tuduh dulu. Ya benar. Bayu, kamu mau kemana? Mending aku pergi daripada mati konyol bareng mereka. Harusnya tadi kita bisa cegah Bayu pergi. Itu Surya. Apain dia? Kita doakan agar dia baik-baik saja.
Bangsat! Ternyata kamu pelakunya! Seharusnya kamu gak lihat ini. Dasar psikopat! Kenapa jadi gini ya? Perasaanku juga tiba-tiba jadi gak enak. Aku gak boleh mati di sini. Aku harus kasih tahu Raka dan Dimas. Kamu gak akan bisa lolos! Bayu! Iya, Bayu! Dia berdarah banyak! Raka! Dimas! Cepat sini! Astaga! Bayu! Siapa yang lakuin ini? Dia gak sadar. Gimana ini? Lukanya parah banget. Ini bukan kecelakaan. Maksud kamu apa? Bayu gak mungkin bisa sampai sini kalau gak ada sesuatu yang ngejar dia. Kenapa harus terulang lagi? Mas Surya, nanti jangan lupa makan ya kalau sudah pulang. Aku cuma bantu para pendaki sebentar. Wah, siapa ini? Mas Surya lagi turun ke bawah, ada keperluan. Oh ya, jadi kamu sendirian? Maaf, kalian bisa tunggu di luar saja. Jangan galak gitu. Kita cuma mau ngobrol. Jangan! Tolong! Bangsat! Kalian apain istriku? Dinara! Aku bersumpah akan kubalas semua. Semua pendaki yang naik ke gunung ini akan mati. Sudah 2 hari, tapi dia belum juga sadar. Kita nggak bisa terus nunggu begini. Kalau lukanya infeksi gimana? Kita harus cari sesuatu, tanaman herbal. Mungkin masih ada harapan. Kalau gitu, kita turun ke bawah. Kamu jaga Bayu ya, Laras. Laras, Bayu, kamu sadar ya loh? aku Di tenda. di mana? Kamu selamat tapi jangan banyak gerak dulu. Yang lain mana? Raka, Dimas, Sinta, mereka ke bawah cari obat buat kamu. Aku haus. Tunggu ya, aku ambil air dulu. Mas Surya, kamu... Iya, kebetulan tadi lewat sini. Kalian masih di sini ternyata. Iya, Bayu baru aja sadar, kondisinya masih lemah banget. Oh ya? Iya, masuk. Dia pasti kaget lihat kamu. Kamu sudah sadar ternyata. Bayu, kenapa? Ini Mas Surya. Dia masih syok. Wajar. Aku ambilkan air dulu. Ternyata Bayu masih gak suka sama Surya. Kenapa kamu bisa di sini? Tentu saja untuk menghabisi kamu. Tapi tenang, kamu bukan yang pertama. Aku akan menghabisi dia dulu. Jangan kamu apa-apain Laras!
Aku harus selamatkan Laras. Kamu gak perlu sesedih itu, karena sebentar lagi giliran kamu. Bayu, Laras. Kok sepi? Cek belakang tenda. Ya Tuhan, Bayu, dia udah gak ada. Laras di mana? Laras gak ada di sini. Gak mungkin dia ninggalin Bayu. Enggak. Kalau dia kenapa-kenapa harusnya ada di sini juga. Jangan-jangan Laras juga. Kita gak aman di sini. Kita berkemas sekarang. Terus Bayu? Kita gak punya waktu. Kita gak bisa balik ke sana. Kita harusnya tadi langsung turun. Udah. Yang penting sekarang kita udah di tempat lain dan fokus untuk keluar dari hutan ini dulu. Kalian cepat juga pindahnya. Kamu ngikutin kami? Bukan saya yang kalian harus takutkan. Saya cuma mengingatkan orang yang mencoba keluar. Maksudnya apa? Kalau kalian terus maksa keluar, kalian gak akan sempat sampai. Terus kita harus gimana? Tetap di sini. Jangan melawan. Dan saya akan jaga kalian. Kalian hanya menunggu giliran saja. Karena kalian semua akan mati. Aku kepikiran omongan Mas Surya tadi. Kamu masih percaya sama dia? Aku cuma merasa dia gak seperti yang kita pikir. Serius kamu, Sin? Bayu mati, Laras hilang. Tapi dia gak nyakitin aku. Waktu Maya hilang, dia juga gak apain aku. Itu justru yang bikin dia bahaya. Aku mau cari dia. Untuk sementara, aku mau sama dia. Gak masuk akal! Kita gak akan izinin! Kamu harus tetap di sini. Sinta! Kamu di mana? Gila. Dia nekat sekali. Harusnya Sinta mendengarkan kita. Dia pasti bukan orang jahat. Pasti ada penjelasan. Mas Surya. Mas Surya. Mas Surya, ada di mana? Itu kayaknya Mas Surya. Itu jasad Laras. Berarti selama ini kamu yang ngelakuin semua ini, Surya. Aku harus sembunyi. Jangan pikir kamu bisa lolos. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Iya, tempat ini gak bener. Sial.
HP-ku ketinggalan di tenda. Udah, gak usah balik. Kalau ada sinyal, itu satu-satunya harapan kita. Cepat balik, aku tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Raka, jangan tinggalin aku. Tolong. Kenapa kamu harus takut? Dasar penjahat! Kayak suara Sinta. Sinta. Biadab! Aku bunuh kamu! Dimas kok lama sekali? Biadab!